sedikit ayat ini, tapi banyak manfaatnya. Bagi saya ini kuat. Kamu Jadi, itu belajar, diam dulu. Saya. Diam dulu. Kamu yang pertama sudah tidak sopan. Kamu minta maaf sama Pak Otang. Kamu telah menuduh Pak Otang setan dan segala macam. Kata-kata kamu kasar. Pak Otang, tadi katanya Pak Otang di ladang ya. Iya, baru pulang jalan sekalian karena baterai saya ketepatan habis. Saya pulang. Kamu memang tidak sopan. Saya Kamu jauh buka loh. caps. Ini. Sekarang kamu yang buka Kalifa, caps. diam dulu deh. Kamu Kalifa nggak kan ada. diajak ngomong. Ini room saya. Ini room saya. Ini room saya. Kok kau pula yang ngatur-ngatur roomku? Bentar dulu, Dengar ya. Saya tunjukkan dulu. Saya tunjukkan Bentar. perbedaan Pak Otang. Izin Pak Otang. Bentar, ini tamu saya nonton ya. Teman-teman perhatikan ya. Bentar Pak dulu Otang ya. dari tadi sopan. Kita kasih tempat. Ini ladang. Itu ladangnya tuh. Ya. Makanya kamu Sampai jangan kesana nuduh itu. orang. Orang Kristen aja Ini kamu juga tuduh loh ladang sembarangan kita loh. sampai ke sana itu. Iya, ini perempuan. Kamu nggak boleh Jadi- gitu, Vi. Kalau diskusi aja, nuduh-nuduh orang. Kamu tuduhlah orang Islam salah. Kamu tuduhlah Pak Otang ini pembohong. Bukan. Dia menuduh Pak Otang pembohong. Kamu nggak mau minta maaf sama Pak Otang atas tuduhan kejimu tadi? Silakan dibuka mic-nya. Kamu minta maaf sama Pak Otang. Buka mic-nya. Kamu minta maaf sama Pak Otang. Buka mic-mu. Minta maaf sama Pak Otang. Dia on cam lagi dong. Dia sudah on cam. Kamu minta maaf nggak sama dia? Saya mau nengok. Turun Dia kamu, orang kayak mana? kamu nggak ada adab. Orang seperti kamu nggak ada setan adab. Kau dasar setan, komal Dasar setan. aja. Inilah yang membuat pada akhirnya orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirfa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kristen, Kak. Oke, standby dulu ya, Dek. Boleh. Kakak lagi ngomong sama Pak Otang ya. Iya. Nah, itu Pak. Ya, Jadi, baik. belum lagi Pak, yang berkata jahil aja tuh masuk neraka. Jadi makanya saya bertanya, kok Kristen ajarannya gini ya? Kalau musuh dikasihi, tapi keluarga sendiri. Bapak udah pernah baca ayat ini belum? Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, istrinya, anaknya, maka tidak boleh mengikuti, tidak bisa mengikuti Yesus. Kepada keluarga keras, kepada penjahat baik. Itu kan nggak adil, Pak. Gimana menurut Bapak? Nah, karena bagi kami, Bu, ya, karena bagi ajaran agama kami, Tuhan yang kamu lihat adalah orang tuamu. Sebaliknya ke atas juga seperti itu, naik lagi ke nenek moyang lagi seperti itu. Jadi
ajaran itu melalui bapak dan orang tua kami. Makanya dibilang di situ, barang siapa yang tidak menghargai orang tuanya tidak layak untuk mengikuti Tuhan Yesus, katanya kan? Itu di situ tadi. Bukan gitu. Ini aku tunjukin ayatnya ya. Itu kitab Lukas. Bukan gitu bunyinya. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, laki-laki dan perempuan, adiknya gitu, tidak bisa jadi pengikut Yesus. Disuruh membenci, Pak, bukan disuruh menghargai, disuruh membenci. Coba Bapak bacalah Lukas pasal 24 nomor 16. Bunyi apa itu, Pak? Panggil polisi, Bapak. Lukas 14. Pak, dijemput polisi, Bapak. Iya mungkin. Nah, pejabat lagi. Apa itu, Pak? Pejabat lagi lewat. Rame kali. Oh. Asal jangan Bapak aja. Asal barang siapa yang tidak membenci Ntar ya, Pak. Nih Lukas 14 nomor 26. Bapak buka deh Lukas. Bapak punya, kalau punya Bible Bapak. Oh ya, Bapak tadi di ladang ya. Mau ditunjukin atau mau saya bacain, Pak? Sepil aja Bu, sepil. Sekalian bacain. Spill aja ya. Spill aja nih. Nih Bapak udah lihat belum nih? Nih Pak. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi supaya ikut Yesus apa, Pak? Membenci keluarga. Ngeri. Makanya aku bingung. Katanya ajaran kasih, tapi kepada keluarga sendiri begitu. Aja masih Bu, belum lagi semuanya. Jika kita Bentar Pak ya, bentar Pak. Jika kita membaca sesuatu itu, kita harus patut dari awalnya, maka kita bisa mendalami apa yang tertulis di dalam kitab itu. Sebaliknya buat ibu, sebaliknya juga buat ibu kan, kaum muslim. Orang-orang ibu kan bacanya semua itu, pahamin semuanya, baru ibu bisa mengerti. Seperti itu loh. Jadi saya hanya ingin memperjelaskan ini. Bagi kami itu, misalnya ini loh Bu, saya buat salah satu contoh lah ya. Bagi saya kan anak tunggal dari ibu saya. Sebentar. Sebelum Bapak menceritakan tentang diri Bapak, pertama, jangan Bapak hakimi saya sebagai orang tidak belajar. Justru saya sudah belajar kitab Bapak. Saya membaca cara memahaminya dalam perspektif Kristen. Saya belajar, Pak. Bukan berarti saya belajar itu harus jadi Kristen juga untuk paham, tapi saya baca, Pak, pandangan-pandangan dari orang Kristen. Nah, kalau Bapak bilang saya membacanya hanya sepotong-sepotong, itu salah besar. Saya tahu perikopnya juga loh, Pak. Saya belajar perikopnya juga tuh. Saya bahkan ngerti ini konteksnya kemana, arahnya kemana, konteksnya apa, perikopnya pas saya baca juga loh, Pak. Bukan berarti sepotongan ayat itu saya bacakan supaya kita cepat singkat mengetahui bahwa ada tertulis demikian, bahwa ternyata ada perintah untuk membenci keluarga. Kalau Bapak bilang itu kan memang perikopnya harus mengikuti Yesus secara totalitas. Tapi diksi yang muncul apa? Membenci, bukan meninggalkan. Ini kan kalau kita lihat nih, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Itu perikopnya. Nah, walaupun kita pakai perikopnya, apa iya ketika jadi Kristen harus meninggalkan keluarga? Bentar deh ya, bentar Vika ya.
Jadi gitu Pak. Jadi kalau Bapak tanya saya sudah belajar apa belum, 6 tahun saya diskusi dengan teman-teman Kristen. Saya tahu bagaimana pendeta menjelaskan ini. Yang saya tanyakan itu adalah bagaimana cara kalian secara pribadi memahami ayat ini. Apa jangan-jangan kalian tidak pernah membaca? Seperti itu Pak. Jadi ketika ada perintah kasihi musuh, kenapa Yesus juga di satu sisi mengajarkan untuk membenci keluarga, untuk supaya bisa mengikuti dia. Bagaimana cara kalian memahaminya? Ya kalian yang jelaskan, bukan saya. Karena kalian yang Kristennya, bukan saya. Kecuali saya yang Kristennya, saya yang ngajarin. Mentor, Lukas pasal 14 nomor 26 mentor. Silakan dibaca mentor dan jelaskan ke saya nih ke atas ini. Oke Pak Otang, Bapak sehat-sehat selalu. Yang penting Bapak itu, kalau memang Bapak menganggap di kitab Bapak itu ada kebaikan, silahkan ambil yang baiknya. Tapi ingatlah Pak, kalau kita ini orang yang jujur, kita bicara bahwa kitab kita kebenaran, kita mampu mempertanggungjawabkan kitab kita itu benar. Tapi kalau tidak mampu kita pertanggungjawabkan, ya silakanlah beriman, nggak apa-apa. Tapi di kami nggak boleh. Kalau dalam dunia dialog ini nggak boleh. Kita harus berdalil. Itu namanya nanti imani saja. Tapi nggak apa-apa lah, Bapak masih diizinkan kok. Gitu ya. Itu Pak. Itu Pak. Oke, next. Mana, Pak? Silakan kawan-kawan dulu. Ntar cuma saya aja nggak enak juga buat kawan-kawan yang di bawah. Ini Oke. siapa Ini Vika, tadi? Vika silakan buka Nah. mic. Halo Vika. Halo Vika. Iya, Kak. Ya, silakan Vika. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan. Ya, silakan Vika. Ada yang mau ditanyakan. Kok double dek, double dek. Sampaikan. Ya, silakan Vika double. Nah, yang mengenai tadi. Si Vika ini tuh double dek. Coba Vika turun dulu aja gimana? Double soalnya. Coba Vika buka lagi mic-nya. Double nggak tadi teman-teman dengarnya? Double nggak Pak tadi Pak Otang? Iya, doubling. Doubling. Vika naik lagi deh kalau ini ya. Tunggu. Bentar. Garet, Togi, Usbar. Ntar ini ada yang chat aku. Siapa ya? Aku lupa nama beliau nih, nggak ada. Aduh. Bunda, maaf. Belum save nomor. Orang salah dia. Aduh, apa yang keluar? Belum. Halo Bakso. Halo Kak, selamat pagi. Pagi Pak. Muslim atau non muslim Pak? Kristen. Silakan. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau Saya dijelaskan, Kristen. ada yang mau. Ya silakan. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan. Tadi saya mau review topik narasi kasih itu Kak. Siap, boleh. Diskusikan dulu secara komprehensif. Boleh. Kakak Suaranya dikerasin ya Pak. tadi kan bilang, Suaranya dibesarkan sedikit Pak. Saya Kakak kurang tadi- kenceng. ya kakak tadi kan mengatakan bahwa Kristen itu mengasihi koruptor para koruptor. Bukan saya yang bilang. Nah terus Pak Hotang sama Pak Christian yang bilang tadi. bukan, orang itu bukan mengatakan mengasihi koruptor, dia itu Astagfirullahaladzim. Pak, saya ini tuh diskusi direkam loh Pak di Riva MOE YouTube loh. Maksudnya Saya nggak mau itu, mengulang. Bu. Bapak tuh aneh mau menanggapi saya dikasih lurus, Bapak nggak terima. Tuh Pak Hotangnya ada. Pak Bukan. Hotang bener nggak tadi? Tidak ada bahasa Ya udah Bapak koruptor debat. di situ. Aneh nih orang ini loh. Saya itu musuh dibilang.
Iya, tapi kan saya tanya sama Pak Otang, koruptor itu kan musuh, dikasihi nggak? Iya katanya. Gimana sih ini? Artinya gini loh Kak, kita Aduh Pak Bakso itu gini loh Pak, Bapak yang salah paham. Bapak kalau menanggapi minimal ngerti dulu konteks diskusi kita. Jangan Bapak udah tanggapi. paham di situ. Cuman Apa? Kakak menggiri subjektivitas Kakak yang absolut itu kita kurang. Subjektivitas absolut tuh artinya apa sih Pak? Bapak nih ngomong ngerti nggak yang diomongin? Artinya gini loh, Kakak buat subjektivitas Kakak itu jadi absolut, kan gitu. Kamu ngerti nggak? Saya itu kalau diskusi itu mengkonfirmasi loh. Ketika Pak Hotang mengatakan kami mengasihi musuh, saya mengkonfirmasi, Pak, Bukan, koruptor tadi dikasihi kakak- nggak? kakak bilang Iya. Kristen Udah turun itu. aja ya, saya nggak tertarik Ya, debat kakak kusir. Anda nggak nggak ngerti bisa dengan omongan debat turun. begini. Nggak ngerti orang ngomong apa sih? Orang tadi ngomongnya sama Pak Hotang sama Pak Kristiano kok tiba-tiba ngomong ke atas sesuatu yang tidak ada konteksnya di sini. Apa itu? Saya bertanya sama Pak Otang, koruptor kasihi nggak? Kasihi katanya. Nah kalau Anda mau keberatan sama Pak Otang lah keberatan, jangan sama saya. Aneh Anda ini. Makanya ngerti dulu konteks diskusi baru ikut diskusi. Halo Vika, Vi cepat dek. Vi. Iya, ya Kak. Ya silakan Vi mau menanggapi boleh bertanya juga. Saya nggak tertarik debat kusir sama orang nggak ngerti. Enggak. Anda kalau nggak ngerti jangan ngomong Pak ya. Kalau ngerti baru ngomong. Dijelasin nggak paham. Kakak harus dewasa lah berdiskusi itu. Ya dewasa itu saya tidak mau terganggu room saya. Saya nggak mau debat kusir. Harusnya Kakak itu harus komprehensif, Komprehensif itu justru saya saking komprehensifnya saya minta pandangan Pak Hotang terkait Makanya ajarannya. saya kasih dulu pembandingnya. Aduh Jangan- ya diam dulu. Kalau Anda tidak bisa diam saya turunkan, saya mau ke V dulu. Jangan kayak radio. Ya turunlah kau, kalau nggak suka kau ngapain kau di sini, nggak tahu malu kali kau, nggak ada harga diri kau. Aku sama Pak Otang baik-baik kok diskusinya, Pak Kristiano juga baik-baik kok. Kok kau pula yang kejang-kejang hantu belau. Aku paling nggak bisa menghargai orang nggak punya adab. Pak Hotang baik, sopan, kuhargai dia, kuhormati dia. Pak Kristian sopan, kuhormati, kuhargai dia. CV juga gitu. Kau kalau kau mau kesurupan hantu belau di sini jangan di sini. Kau cari Komal Kristen sana. Ini Komal tempat orang yang beradab. Kuhargai orang beradab, kuludahi orang nggak beradab. Hewan ternak nggak perlu dihargai. Masuk Komal saya, kok malah ngatur-ngatur saya kamu. Lucu nih. Halo Vi jangan Iya, ikuti halo, langkah-langkah Kak. orang barusan. Sekarang Vi, kamu dihargai selama masih menghargai Komal ini. Oke, it's okay, no problem. Kak, aku mau nanya dalilnya Yesus Muslim itu di mana, Kak? Oke, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan semua adalah perintah Bapa. Itu artinya dia patuh kepada Tuhan yang benar. Pendapat ini kamu sepakati atau tidak? Tapi tema Kakak Yesus Muslim. Iya, kan saya tanya sama kamu. Muslim itu artinya patuh kepada Tuhan yang benar. Yesus patuh nggak kepada Tuhan yang benar? Aku nanya dalilnya dulu dong, Kak. Ya kan ini aku udah bawa dalilnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus tadi Belanda yang semuanya- Kakak bilang Lukas 14 ayat 26 itu. Itu ayat lain beda lagi. Ini sama aja kayak bakso nih. Kamu nih mau yang nanya yang mana nih? Lukas 14:26 itu beda ayatnya. Aku mau Ini bahas adalah itu. Tadi soalnya kan Kakak Aduh, nyebutnya jikalau ini. seorang datang kepadaku, tapi kenapa ayat 25 nggak Kakak bacakan dulu? ya kamu Jadi bacalah. seakan-akan umat Kakak itu mikirnya yang negatif loh. Yaudah saya Kakak bacakan nih lain. ayat 25. Yaudah saya baca ayat 25-nya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun menjadi pengikut Yesus dalam perjalanannya sambil Iya, berpaling ia berkata mereka kepada mereka. Terus? Nah, segala sesuatunya itu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Yaudah kamu harus tinggalkan lepaskan suamimu. Loh. Jadi kalau aku meninggal nanti kan Eh. aku duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Wah, Ya iya. wah. Aduh. Karena aku memang sungguh-sungguh mengikut Yesus gitu loh. Kamu duduk di samping kanan Bapak. Aku Iya. pangkuan dong sama Yesus. Ya iya. Oh, Karena kami Dipangku. memang yakin-yakin percaya gitu loh. ya udahlah, duduk pangkuan sama Yesus ya. Makanya kalau kakak itu membacakan ayat Alkitab, kakak harus baca dulu judulnya, ayat pertama Itu kan sudah- gitu loh kak. Ya kan itu segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Berarti kamu kalau ikut Yesus tinggalkan suamimu, lepaskan suami. Ya kalau aku meninggal nanti ya iyalah. Karena Emangnya Yesus karena bicara kami, sama orang Kak, yang mau meninggal? pernikahan Kami Tunggu, itu kak, hanya maut saja yang memisahkan kak. Emang ini mengikut Yesus di sini artinya orang mau meninggal apa? Ini orang jelas banget Kristennya kacau balau ini. Itu
Ya Aduh, iya, parah nih sampai orang-orang. mati kita tetap mengikut Aduh, Kristus, parah. mengikut Yesus, Kak. Jadi kakak mau panjang lebar jelasin ini itu, iman kami tetap percaya iyalah, kepada iyalah, suka-suka Yesus, mulat. Kak. Jadi kakak nggak ada gunanya ngoceh. Inilah begini Alkitab, begini karena Iya, nggak kami itu apa-apa. memahami Alkitab kami yang beriman aja sama sesungguhnya. Yesus. Ajarannya itu ajaran yang baik, ajaran kasih, bukan Ada. ajaran yang Yaudah, arogan kalau apa segala kamu- macam begitu, nak Kak. Kamu mengerti? Shalom, maaf ya. Yaudah. Pika. Yaudah. Ya, Seperti ini loh, bagi kita umat Kristiani. ya, Kan bagi kita ada tertulis dan diajarkan, kasihilah musuhmu musuhmu. seperti kamu mengasihimu. Jika Iya. kamu hanya mengasihi orang yang mengasihimu, apakah jasamu? Kan ini tadi, ini kan host topik kita kan? Ya. Nah, Tapi jadi- kok judulnya itu temanya Yesus Muslim. Ya, ntar dulu Pika. Saya bukan untuk mengapakan host, bukan ya. Supaya ucapan topik yang saya pertanyakan ini yang bisa kita review. Ya, apabila saya ada kesalahan di dalam tema pembicaraan, umat-umat Kristiani, teman-teman saya seiman bisa review pembicaraan saya dan bisa Suka banget aku sama Pak Otang ini loh. Tenang pembicaraan banget yang dia. pembicaraan yang bisa kita naikkan secara topik aja lah. Jadi di sini tadi kan hostnya membuat judul Yesus itu Muslim. Ya kan, saya tidak membawakan ini. Saya hanya mempertanyakan. Dari tadi saya selama ini saya naik di sini cuma 2 pertanyaan saya. Pertanyaan pertama tadi untuk sebatas pembukaan pembicaraan. Iya. Ya kan? Keren Pak Otang. Baru yang kedua ini yang belum lagi dapat saya untuk kasih keterangan kepada host, karena bagi agama kita itu, ya kan. Lalu Ibu Ose ini cari dalil yang apa? Maksudku apa ya namanya? Agak sulit untuk menjelaskan. Gak agak apa-apa Pak. sulit. Pak, Agak- kita agak itu sulit. sangat punya Pak, saya sangat apresiasi dan sangat bangga bisa kenal orang seperti Bapak. Saya sendiri juga masih belajar kok Pak. Kakak Ya. ini memang Jadi maksudku Kalau kamu kepada tidak bisa sopan, Bakso. Diam Kalau kamu dulu tidak bisa sopan, dong. ini terakhir kamu di sini loh, Bakso. Kita dengar dulu Abang Hotang ini kayak mana dia ngomong tadi. Nah, Bakso diam dulu. Jadi Silakan, maksudku Bang Otang. kepada kita umat Kristiani, jika kita memiliki pertanyaan, marilah kita memperdalam apa yang diajarkan oleh Insya Allah. agama kita. Keren banget, Bapak ini. Seperti Keren, kasihilah musuhmu, seperti jika ingin memberikan pertanyaan ataupun adu argumen, mari kita saling menghargai satu sama lain. Kok keren banget Bapak ini. Selama seperti itu. selama puji Tuhan ya, selama aku Maksudku ngikutin Pika, maksudku Iya. nyantai aja, nyantai. nyantai kok, nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada yang ngejar kita, nggak ada yang ngejar kita. Nggak ada, biasa aja Bang Hotang. Biasa Oke. aja. Oke, kembali kepada Pika, silahkan. Kembali kepada Via. Jadi V kontak Pak, pertama aku terima kasih, apresiasi banget, Masya Allah. Aku baru ini ya ketemu banyak teman-teman Kristen yang luar biasa santun sebenarnya, teman-teman Muslim Iya, ya. sebenarnya umat Aduh, Kristen Pak ini Vi. memang sopan-sopan, Kak. Enggak Tapi juga, umat Vi. Kakak itu Baru lihatlah ini. komen-komen yang di bawah ini, Kak. Ya. Udah Vi turun dulu ya Vi nggak sopan kamu Vi ya, kamu nggak sopan banget ya. Mentang-mentang dipuji Pak Otang bukan berarti kamu juga terpuji, malah kamu di sini yang tidak terpuji. Kalau kita bicara tentang kok netizen itu nggak ada urusan sama kita. Saya yang jadi saksi, banyak nggak sopan Vi ini loh. Vi dikasih kesempatan, aku tepuk tangan dulu buat Pak Otang dulu. kalau kau sopan Kak ini, begitu cara menceritakannya. Kau juga nggak sopan, Pak Otang dari tadi Iya, sangat sopan ini sekali. loh. Ini komal Loh, siapa? kita- Ini komal siapa? Yang ada catatan Diam. berdiskusi. Kalau ini komal saya punya aturan. Aturan saya tidak menzolimi kalian. Aturan saya memberikan tempat kepada orang yang sopan, tidak memotong Jadi, pembicaraan. kalau bicara sopan, Ya Kak, turun, ini, turun. Nggak ada kan sopan gitu, kepada gitu. orang yang nggak sopan. Nggak perlu kami Gitu. sopan kepada orang nggak sopan. Kan itu merusak. Pak Hotang dari tadi saya hargai. Saya hormati beliau. Bahkan saya kasih tepuk tangan nih. Pak Kris tadi saya hormati beliau. Silakan beliau jadi Kristen nggak apa-apa. Kita di sini mengedukasi. Kamu masuk di koma saya mau ngatur pula. Siapa kamu? Sudahlah masuk di rumah orang, ngatur-ngatur pula orang. Kalau mau seenaknya bikin koma sendirilah. Ini tempat kami berdiskusi dengan cara yang baik.
Kalau kalian tidak bisa sopan, nggak perlu naik koma saya, kan kalian bisa di koma lain. Kami bertanya jawab di sini dengan Pak Otang. Pak Otang ini bisa menjawab pertanyaan tentang agama dia. Dia adalah orang yang punya ajaran baik. Kenapa? Bagi dia mengasihi musuh. Dia mengasihi orang yang jahat kepadanya. Semoga itu bisa dijalankan dia dalam kesehariannya. Karena percuma kita bicara kalau kita tidak menjalankan. Sama seperti orang Islam. Kami mengikuti Nabi Muhammad, akhlaknya yang baik. Tapi kelakuannya tidak seperti itu, artinya munafik. Maka kita, Pak Hotang dan saya, berusaha menjalankan ajaran kami. Saya tidak memberi tempat kepada orang tidak sopan, karena itu memancing saya untuk tidak sopan. Nanti saya manusia biasa. Gara-gara kamu naik ngatur-ngatur koma saya, nanti saya keras kepada kamu nanti. Makanya saya tidak butuh orang-orang seperti kamu. Kalian naik ke rumah saya, ini rumah saya nih, rumah ini ini rumah artinya. Sopan. Si ada aja tadi saya sopankan dia, karena dia sopan. Kalau kamu nggak sopan memframing, kamu bilang ajaran saya orang Islam yang tidak sopan, kamu mengeneralisir. Gini Itu namanya aja nggak Kak, sopan. aku mau coba si Hotang itu dia on cam dulu deh. Itu kamu kurang ajar, kamu mengatur tamu saya. Kamu nggak ada hak di Oke, sini. Kak. Siapa baik. kamu? Berarti kalian Siapa kamu pembohong, ngatur-ngatur? dasar kau rival. Ya, Oke, silakan. oke, tidak masalah. Oke, tidak masalah. Ngeri kali ini perempuan ya. Dia Menuduh orang, Tuh kamu orang, setan kamu. orang Kristen aja dia tuduh, Hey. Pak Otang. Hey, Astagfirullahaladzim. Vika. Sabar Pak Otang ya. Silakan Pak, Bapak buka cam Pak, biar orang ini tahu kalau Bapak itu manusia yang benar. Perempuan ini memang harus ditunjukkan adabnya, nggak ada adab perempuan ini, nggak diajarin mungkin sama keluarganya. Silakan Pak. Hei Pika, bagi agama kita tidak diajarkan untuk menghujat sesama Tuh, kau lihat tuh Pak manusia Otang loh. tuh. Karena kita tidak diajarkan untuk menghakimi sesama manusia. Bagian menghukum Bahaya ini, itu Pak. adalah urusan Tuhan. Itu ajaran kita. Saya Itu keren nih Pak saya Otang Kristen. Ya. Saya Kamu Kristen, ini, saya masih kamu bikin malu orang Kristen ilmu- loh, Vi. Kamu ilmu mengaku agama sebagai saya Kristen. tidak kuat. Ini keren banget nih Bapak Otang nih. Lebih baik kita ngaku Ilmu nggak tahu agama daripada saya- sok tahu. Keren banget teman-teman ya. Ilmu agama saya kamu, tidak tuh kuat. kamu lihat tuh. Ya. Kamu menuduh Pak Otang tadi. Tapi saya cuma memegang satu pegangan yang diajarkan oleh Tuhan saya masih. Ini saya pahami secara kehidupan saya. Silakan Pak, Kasihilah nggak apa-apa. musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Keren Pak Sebab Otang. jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihimu, apakah jasamu? Ini tolong sedikit pembicaraan, sedikit ayat ini, tapi banyak manfaatnya bagi saya. Ini kuat. Kamu Jadi, itu Pak belajar. Otang, Diam dulu. Saya. Alah, Diam Pak dulu. Otang tadi Kamu yang pertama sudah tidak sopan. Kamu minta maaf sama Pak Otang. Kamu telah menuduh Pak Otang setan dan segala macam. Kata-kata kamu Pak kasar. Otang tadi katanya Pak Otang di ladang ya. Iya, baru pulang jalan sekalian karena baterai saya ketepatan habis. Saya pulang. Kamu memang tidak Karena sopan. ladang saya Kamu nggak jauh buka loh. cam. Ini. Sekarang kamu yang buka Tapi cam. Pak, diam Vi. dulu deh. Kamu Kak Rifa nggak kan ada. nggak diajak ngomong. Ini room saya. Ini room saya. Ini room saya. Kok kau pula yang ngatur-ngatur roomku? Sudahlah kau nggak Jangan sopan. panas dong Kak Ini Rifa, teman-teman ya. biasa aja. Ini perempuan Tenang, teman-teman ya. tenang, Ini dia ya tenang, teman-teman ya. tenang. Perempuan ini Bentar nggak dulu, Kristen. Panat. Dengar ya. Saya tunjukkan dulu. Saya tunjukkan Bentar. perbedaan Pak Otang. Izin Pak Otang. Bentar ini tamu saya nonton ya. Teman-teman perhatikan ya. Bentar Pak dulu Otang ya. dari tadi sopan. Kita kasih tempat. Ini ladang. Itu ladangnya tuh. Ya. Makanya kamu Sampai jangan ke sana nuduh-nuduh itu. orang. Orang Kristen aja Ini kamu juga tuduh loh ladang sembarangan kita loh. sampai ke sana itu. Iya ini perempuan. Kamu nggak boleh Jadi- gitu Vi. Kalau diskusi aja nuduh-nuduh orang. Kamu tuduhlah orang Islam salah. Kamu tuduhlah Pak Otang ini pembohong. Begitukah diajarkan di keluargamu? Kamu bilang Itu Pak lihat- Otang ini pembohong. Itu lihat, kamu bisa lihat itu foto profil saya. Karena jaringan saya nggak bagus, makanya saya tadi tidak on cam. Jadi begini, Pak Otang bentar ya. Kita di sini menghargai orang sopan. Vi ini dia sudah menuduh Pak Otang yang bukan-bukan. Dia menuduh Pak Otang pembohong. Kamu nggak mau minta maaf sama Pak Otang atas tuduhan kejimu tadi? Silakan dibuka mic-nya. Kamu minta maaf sama Pak Otang. Buka mic-nya. Kamu minta maaf sama Pak Otang. Buka mic-mu. Minta maaf sama Pak Otang. Dia on cam lagi dong. Dia sudah on cam. Kamu minta maaf nggak sama dia? Saya mau nengok. Turun Alkitab, kamu, dia orang kayak mana? kamu nggak ada adab. Orang seperti kamu nggak ada Setan adab. Kau dasar setan, komal Dasar setan. aja. Inilah yang membuat pada akhirnya orang Islam percaya bahwa ajaran Kristen nggak benar gara-gara kelakuan kamu. Orang Kristen aja kamu serang di sini loh.
Pak Hotang orang Kristen yang baik aja, yang mengamalkan ajaran kasih musuh kau serang. Kalau aku kau serang nggak apa-apa, karena kau memang benci sama aku. Pak Hotang orang Kristen yang dari tadi tidak pernah menghujat agama lain, dari tadi tidak pernah mencaci pribadi saya, dari tadi tidak pernah kejang-kejang dan tantrum. Kamu menunjukkan bahwa kamu, bapakmu adalah iblis. Kamu justru mengangkangi ajaran keagamamu. Pak Hotang menunjukkan kepada kita bahwa ternyata di dalam agama Kristen masih ada orang baik. Di dalam agama Kristen masih ada orang yang sopan. Di dalam agama Kristen masih ada orang yang rendah hati, mengaku dia belum paham agamanya, dia tidak sok tahu. Kamu perempuan dajjal, kamu perempuan laknat, kamu menuduh orang Kristen berdusta tanpa bisa membuktikan. Orang seperti kamu itu tidak layak mengaku sebagai orang beragama. Orang baik-baik sama kamu, kamu tuduh yang enggak-enggak. Bicara kasar, setan segala macam keluar dari lisanmu. Ada-ada aja kamu. Jangan kamu, kok saya ini adil. Ntar dulu, Kak. Orang sopan saya sopani, orang nggak sopan saya buang ke laut. Perempuan macam apa kayak gitu? Ntar dulu kak ya. Pak Otang kena ini. Pak ntar Otang dulu, kena Kak, ya. pelanggaran, Pak. Bapak Otang kena pelanggaran, Iya. Pak. Pak Otang kena pelanggaran, Pak. Pak Otang mohon maaf, Anda di TikTok mendapatkan pelanggarannya. Saya tidak tahu kenapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Ya. Itu tadi contoh-contoh perempuan. Teman-teman ya, itu contoh mereka yang berbohong membawa ajarannya. Dia bilang ajarannya kasih, tapi justru dia malah menghujat sesamanya Kristen di sini. Padahal Pak Hotang itu tidak jahat loh. Pak Hotang cuman bertanya, gimana ajaran kita yang ini? Dia kejang, dia nuduh Pak Hotang berdusta. Itu sudah viral teman-teman. Nanti saya posting di video-video. Ini kan kita live kan di YouTube. Teman-teman kan lihat di YouTube ini. Teman-teman kan melihat ini di YouTube. Dan ini kita live kan. Mereka itu, ini yang saya katakan, mereka sendiri yang mencerminkan perilaku mereka buruk, tapi mereka mengklaim ajarannya kasih. Kalau Pak Hotang kita akui, kalau Minta memang naik Kristen ajaran Naikin kasih, nggak tuh? hah? Saya naikin nggak? Minta naik lagi. Naikin aja, paling dia mau maki-maki nanti. Perempuan kayak gitu tuh Kita- mulutnya udah kita terbiasa maki-maki, itu biar aja. Ya, kita tunjukkan. Kita tunjukkan aja ke publik adabnya. Coba mau ngomong apa dia? Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Vi, ngomonglah kau, Dek. Apalagi Bang? Yang mau ngomong apa kau? Apalagi? Kan si Otangnya udah nggak ada, ngapain lagi? Orang ini nggak ada rasa malu, teman-teman. Rasa malu apa sih Kak? Biasa aja lah, jangan Ini kena terlalu pelanggaran kali. nih. Santai aja hidup ini Kak. Iya Nanti santai kakak kalau kita kau stroke kalau loh. iya kalau kau orang jahat disantai-santaiin karena kau memang berpihak kepada kejahatan karena kau pelaku kejahatannya. Maaf kami nggak bisa kayak gitu ya. Kami harus Nggak usah mengajarkan naik lagi, adab. kau. Dah. Teman-teman nggak usah naik lagi. perhatikan ya, perhatikan dengan baik teman-teman ya. Bagaimana mereka mengaku ajarannya kasih, sementara sesama saudaranya saja dia serang di depan kita loh. Depan kita dia serang loh. Dia tuduh Pak Otang itu pendusta. Ngeri loh perempuan ini loh. Perempuan inilah yang akan menjadi perusak negara kita, teman-teman. Ya, perempuan-perempuan inilah yang akan merusak peradaban. Kita diskusi bagus-bagus, menggunakan data. Ketika dia tidak mampu menjawab, dia malah menuduh. Dia menyebut-nyebut kata setan lah. Inilah implementasi agama mereka pada akhirnya. Pada akhirnya orang akan menilai, oh berarti kalau jadi Kristen begini kelakuannya. Begitu teman-teman, orang-orang yang awam ya. Orang-orang awam akan menilai begitu. Oh jadi gini, kalau jadi umat Kristen, kejang, tantrum, kasar, menyerang sesamanya kalau beda pendapat. Takutnya tuh gini Uni, kalau menampakkan seperti itu tuh, oh jadi kasihnya tuh kayak gitu, gitu loh Uni. Jadi, Ya, kasihnya kayak gitu. Gitu kasihnya ya, gitu loh. Ya Ih, untung kesurupan aku gitu. udah nggak Kristen ya Uni ya, ngeri kalau kayak Alhamdulillah dek. gitu. Alhamdulillah ya. Ya akhirnya Sherly ada yang mau disampaikan? Nggak kebayang tuh kalau jadi nenek-nenek kayak mana, kayak mamaku itu nanti maki-maki. Iya. Sherly ada yang mau disampaikan Sherly? Ya Umi, tadi setelah saya mendengar Bang Otang ataupun Kak Pik ya yang tadi ya, yang cewek tadi ya. Mereka sih kalau terutama Kak Pik ya yang perempuan tadi. Kalau penilaian saya sih mereka dia itu bukan debat sih, tapi pengen mencari Menyerang. kesalahan yang Bukan, dia tuh pengen terguncang. memojokkan dirinya sendiri. Iya, dia tuh terguncang. Iya.
Kalau Pak Hotang ini memang dia niatnya memang untuk diskusi, memang untuk Ya mencoba bagus, kalau Pak menjawab. Hotang sih dari tadi saya simak bagus. Ya Pak Hotang saya salut juga cara dialognya, cara diskusinya. Saya salut. Cuman si perempuannya yang kayak nggak punya etika lah atau Ya, inilah. karena perempuan itu tidak mau kayak seolah-olah Pak Otang tuh kayak berpihak kepada saya. Padahal Pak Otang tuh tidak berpihak ke saya. Pak Otang tuh cuman bilang kita kembali ke tema aja supaya kita tidak melebar kemana-mana. Nah, wanita-wanita seperti V inilah yang menunjukkan bahwa agama itu jadi jelek gara-gara perilaku umat beragama. Sama di Islam juga begitu kok. Ada kok orang-orang Islam yang radikal, orang Islam yang mengganggu orang lain. Itu juga sama. Itu yang menjelekkan agama. Pada akhirnya lah. Bentar aku dihapus dulu nih, bentar. Kita matikan dulu live-nya teman-teman karena ini dibatasi teman-teman ya. Ya. Oke, oke. Oke Umi, oke Otang, Umi. izin ya Pak Otang, selamat salam santun buat Pak Otang, sehat selalu. Nanti kita ketemu lagi Pak. Akun saya banyak Pak, silakan Bapak follow akun saya. Nanti saya live lagi di akun lainnya. Saya close ini ya Pak, karena akun ini sudah dibatasi. Nanti di band TikTok ya. Buat teman-teman yang di YouTube, izin saya matikan live kita. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Otang sehat selalu ya. Salam santun. Salam sejahtera buat toleransi. kita semuanya. Sama-sama Pak Otang, sehat-sehat ya Pak. Ayas. Uni juga sehat-sehat selalu. Oke. Kita jadikan seakan-akan sholat yang kita laksanakan itu bagaikan sholat yang terakhir. Tapi setelah sholat ini kita meninggal. Nah, ketika dia jadikan sholatnya seperti itu, insya Allah kekhusyuannya akan terjaga dan dia akan benar-benar menjaga rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban dalam sholatnya. Karena kebanyakan orang kalau sudah mengingat kematian, maka dia tidak akan lagi memikirkan hal-hal yang lain. Maka disebutkan dalam hadits yang sahih, aksiru zikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian itu untuk mengingat penghancur kenikmatan ini. Dan segala bentuk kenikmatan dunia itu akan hancur, akan hilang ketika seseorang itu ingat kepada kematian. Jadi dia jadikan sholatnya itu adalah sholat yang terakhir bagi dia. Insya Allah itu akan membantu kekhusyuan. Terus yang kedua, pastikan sholat yang dia laksanakan itu sesuai ya dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam tata cara gerakan, bacaan, ya dia pastikan bahwa apa yang dia laksanakan, yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka dengan dua tips ini, insya Allah dia bisa menjadi seorang Muslim yang khusyuk dalam sholatnya. Insya Allah. Ya, makanya ini saya masuk kakak, masuk. Makanya sering ini terjadinya apa ya? Memang di saat kita berdiri setelah akan melaksanakan sholat, baik sholat duhur ataupun asar, maghrib, segala macam. Nah, setelah Allahu Akbar kita kan di situ sudah mengingat, ya kan? Lah kembali sudah akbar di tengah perjalanan. Nah, di tengah perjalanan kadang ingat, ya. Nah, kadang ingat apa ya kan namanya manusia kan seperti itu. Nah, itu menghilangkan rasa keduniaan, kembali kepada satu. Nah, itu yang kayaknya saya masih belum ini ya. Ya itu, kalaupun ada tata cara tipsnya yang tadi sudah mungkin ya sudah masuk, alhamdulillah sudah mungkin seperti itu. Tetapi gimana ya? Mungkin beda orang, beda ini ya, mungkin. Iya. Ya memang kita hilang rasa keduniaan, balik kepada satu, seakan-akan kita matikan karena mengerjakan salat sesuai dengan tadi. Kerjakanlah salat seakan-akan besok akan mati, kemudian bekerjalah kalian seakan-akan hidup panjang gitu. Nah kemudian setelah kita Allah Akbar itu memang sudah ingat kepada Allah, tidak akan mengingat kepada, tetapi di tengah perjalanan, nah itu di tengah perjalanan setelah kita itu dengan tiba-tiba timbul dari akal, mungkin ya akal ini masih ini ya kemana-mana. Nah situ tidak pernah ini lagi saya ya. Apa mungkin dari tip caranya salah atau gimana? Ada yang salah kan? Dari saya.
Itu. Boleh saya menanggapi sedikit Ustaz? Silakan. Ya monggo. Oke. Yang pertama seperti ini Pak. Di dalam kekhusyukan itu tentunya kita kayak memerlukan ya beberapa perihal seperti itu. Contohnya kita kayak menjaga wudhu. Nah, wudhu kita ini sebetulnya harus kita lengkapi wudhunya kita ini. Yang pertama itu supaya apa? Supaya tata cara kita agar khusyuk. Atau tadi kepada niat tadi kan, ketika Bapak bilang niat ya. Niat itu yang Bapak maksud niat itu bagaimana? Apakah ketika Bapak bilang ini usalli fardhu dhuhri 4 raka'atan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Terus seperti apa niatnya Bapak? Karena itu pelafazan niat. Niat itu ini khastun syai'in fi qalbi mu'taridan bi fi'lih. Itu niat. Mengkhasat sesuatu di dalam hati ya, disertai dengan perbuatan. Mengkhasat ya. Bukan mengulangkan. Kalau misalkan Bapak seperti di dalam salat, pas Bapak bilang gini, usalli fardhu dhuhri 4 raka'atan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, sengaja aku sembahyang fardhu dhuhur 4 rakaat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Itu bukan niat. Tapi apa? Tahaddud fi qalb. Bercakap-cakap dalam hati. Nah, karena ta'arifnya niat itu apa? Khastun syai'in fi qalbi muqtarinin bi fi'lih. Itu mengkhasat sesuatu dalam hati baru disertai dengan perbuatan. Mengkhasat itu seolah-olah melewatkan. Nah, itu khasat. Oke? Bukan mengulangi. Karena apa? Andai kata kita mengulangi perkataan itu apa? Tahaddud fi qalb. Berkata-kata dalam hati inilah yang akan menimbulkan apa? Waswasil khannas. Benar enggak Ustaz? Benar Ustaz. Nah, itulah yang bakal nanti menggoyangkan kita tatkala kita proses ini salat kita terfikir akan dunia. Nah, terfikir kalau semisal emak-emak kan pikirnya gini, jemuran ini belum kering, mau hujan. Nah, bapak-bapak pula pikirannya di ladang takutnya belum ditutup pintu, masuk kambing di ladang. Nah, itulah kita memperbaharui niat, itu salah satunya. Terus kalau kita berbicara tentang kekhusyukan ya, di dalam mazhab Syafi'iyah, khusyuk itu disunnahkan, bukan diwajibkan. Itu dalam mazhab Syafi'iyah, mazhab kita sekarang. Itu khusyuk itu disunnahkan. Andai kata diwajibkan khusyuk ini di dalam setiap salat kita, sungguh kita ini nggak bakal sah salatnya. Karena apa? Karena susah banget untuk khusyuk ini sekarang. Karena apa? Khusyuk ini kan kita fokusnya kita satu objek saja. Siapa? Tuhan kita. Maka seperti yang dikatakan sama Ustadz Dio tadi, kita kayak yang pertama kita kayak seolah-olah ini sholat terakhir kita. Sesudah ini kita tidak akan pernah bisa sholat kembali. Maka kita akan memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Seolah-olah gini Bapak bayangkan saja ya, ketika Bapak sholat itu Bapak sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sedang berdialog dengan pencipta Bapak ya. Dan Bapak bayangkan ini dialog terakhir aku dengan Tuhanku. Sesudah sholat ini mungkin aku tidak akan pernah bisa menjalankan sholat untuk kedepannya. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Dan kita nggak tahu kapan mati itu, kan gitu. Nah terus lagi yang kayak seperti yang saya sampaikan tadi Bapak, ini niatnya juga harus diketahui dulu. Karena kalau salah niat tadi, inilah nanti takutnya tahaddud fi qalbi akan memunculkan waswasil khannas. Syok dalam hati kita, syok wal yakin. Ini kan pernah tuh sering kita lihat nih, ini udah rakaat berapa, pas kita lagi ruku kita bangun, ini rakaat keberapa ya? Sering kan? Itu sudah itu sudah menjadi aneh kan? Itu kenapa? Waswasil khannas dalam hati kita. Karena apa? Salah satunya tadi kita tidak tahu bagaimana cara niat. Karena niat itu khasatan syai'in fi qalbi muqtarinan bi fi'li. Mengkhasat sesuatu. Mengkhasat itu seolah-olah melewatkan. Makanya kalau misalkan guru saya berkata bahwasanya sesuatu hal yang paling sulit untuk dijelaskan itu merupakan niat. Niat itu bukan seolah-olah kita kayak apa? Nah, ini saya buka kamera, saya perhatikan. Niat itu bukan seolah-olah kayak kita ini memasukkan gunung dalam dada. Kan kita sering melihat kayak gini. Usalli fardhu dhuhri 4 raka'atan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kayak gitu. Itu bukan niat. Karena apa? Karena kita kan mengucap di dalam hati kita kan, sengaja aku sembahyang fardhu dhuhur. Kan itu? Itu bukan niat. Itu tahaddud fi qalbi, kita mengulangi lagi apa yang sudah kita bacakan.
Karena sengaja aku sembahyang fardu dhuhr, usalli fardu dhuhri. Sudah kita baca. Tak ulangi lagi dalam hati. Itu bukan niat. Itu namanya apa? Tahaddud fi qalbi. Itu bercakap-cakap di dalam hati. Itu yang ditakutkan akan menimbulkan apa? Waswasil khannas. Antara syok dan yakin kita nih. Takut kita nih. Oh, ini benar enggak ya? Ini udah berapa rakaat enggak ya? Itu salah satunya caranya. Perbaharui niat. Lebih lagi diperdalam dulu nih. Makna niat ini bagaimana? Cara niat itu bagaimana? Barakallahu fiik. Kalau salah mohon dikoreksi Ustaz. Masuk. Ya, saya kira sudah terjawab ya Pak Rustom. Ya. Ya. Ada lagi? Ya. Karena itu makanya saya cari metodenya kan. Makanya walaupun kita tahu, kadang tidak tahu metodenya. Jangan seperti itu. Oke, tahu barang haram kan seperti itu. Fajar, baik. Pak Fajar sudah terjawab. Ya, sudah. Semoga jawaban ini bisa dipraktekkan ya Pak ya. Amin. Ya. Oke, itu dulu Bapak. Terima kasih Pak Fajar, sehat. Terima kasih sudah semua, mudah-mudahan berkah barokah. Amin. Terima kasih Ron semua. Baik. Ustaz, kalau misalkan Hasran salah Ustaz, jangan itu Ustaz, jangan ragu ditegah terus Ustaz ya. Aman. Takut salah soalnya. Di depan guru lagi salahnya. Udah ada belum tamunya di leher situ? Di sini belum? Ada. Itu ada tuh tanimbar cuman masih tuh. Saya lihat di satunya lagi, soalnya di saya belum ada. Halo. Ya, halo Kak. Manibar, selamat siang. Hanibar, selamat siang. Bisa buka kamera? Hanibar, 5 detik dari sekarang tidak merespon saya turunkan. Ya, halo. Iya, baik. Bisa dengar ya suara saya ya? Iya, tapi saya baru pertama kali nih, nggak ngerti gimana caranya ya buka ininya ya. Oke, saya cek dulu kamu followersnya berapa. Sudah berapa lama kamu main TikTok? 1 bulan. Sudah berapa lama main TikTok? Baru 1 bulan, kurang lebih. Baik, saya Kurang ingin lebih dulu 1 bulanan. Pak Dio mau menanggapi pertanyaan. Iya, saya belum. Tahan dulu Bapak, saya lagi ngomong. Mau dikasih kesempatan Pak Ustaz? Ya, silakan, boleh. Gimana? Baik, Pak Tanibar, saya dengar dulu, silakan. Ustaz? Ya. Izin ambil alih ya, saya ada tamu. Siap. Pak Tanibar, lanjut. Iya, gimana? Silakan Pak. Kok turun? Ya Allah, ten apa? Gimana sih? Lucu kali, gimana terpam di bawah terus. Apanya gimana? Belum pun kita dengar gimana apanya kan? Gimana? Ustaz itu di mana Ustaz? Ustaz, domisili sekarang di mana gitu? Saya di Jakarta. Di Jakarta. Asalnya di Depok sekarang. Hah? Asalnya di Depok sekarang. Oh, Depok, dekat lah. Iya. Sekarang di ini di pesantren Tahfizul Quran Imam Asim. Apa namanya? Tahfizul Quran Imam Asim. Punya Kiai Haji Masrul Adi Halafid. Masya Allah. Sekarang sudah situ. Sudah berapa lama di situ? Sudah lama. Setahun. Wih, Masya Allah. Sudah berapa juz itu? 30? Enggak, masih sedikit. Masya Allah. Istiqomah Insya Allah. Fokus. Amin Allah. Oh, kira di Aceh gitu. Ternyata dekat sini.
Kapan-kapan lah kita ngopi sama teman-teman API Jakarta kan. Insyaallah, insyaallah. Kirain di Aceh. Oh, di Depok. Sekarang di Depok. Depok di bagian mananya Depok? Di Sukmajaya. Oh, Sukmajaya. Ya termasuk inilah. Insyaallah dekat lah. Bolehlah kita jadwalkan ngopi-ngopi kan, ngopi bareng. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Oh iya, Asran juga kemarin itu ada tuh Ustaz ya, melihat fenomena ya yang agak sedikit ya, menurut Asran lucu gitu. Yang Imam Mahdi itu Ustaz tahu kan? Nah, kenapa itu? Itu bagaimana dia itu? Ya ada tuh kemarin itu naik sama Uniriva sama Bang Zuma, Asran nonton recordnya. Itu apa sih permasalahannya dia itu? Ustaz kalau Asran boleh tahu? Nggak tahu yang mana tuh? Yang kitirnya Imam Mahdi itu yang mengatakan apa Ka'bah itu replika. Asal pengen tuh debat sekali sama dia. Kalau misalkan dia mengatakan nggak tahu aku yang gimana sih, baru dengar aku. Nanti Asran share nanti sama saya itu ada tadi Asran simpan gitu. Asran simpan Cakra. Oh, Cakra mah itu Cakra itu kloningannya Paulus. Iya betul, itu betul. Asal tahu itu, yang orang Aceh itu kan, yang ngaku orang Aceh itu kan. Ya kan, Cakra Mudunya itu kan nama dia kan. Asal tahu. Pun dia berbicara tanpa dalil, dia berbicara cuma dengan itu lah. Yang Asran lucu. Ini satu lagi ini ngaku ini pengikut Imam Mahdi, Syekh Khidir ini. Nah, dia ngakunya pengikut Imam Mahdi, mengatakan Allah itu merupakan replika katanya. Oh, replika pula. Asran tuh pengen mau cari apa namanya nama TikToknya gitu, pengen ngajak gitu. Yuk kita diskusi yuk. Dari mana datanya kamu bilang? Replika berarti ada aslinya kan? Kalau aslinya gimana aslinya? Kalau dikatakan Ka'bah itu replika berarti ada aslinya. Beda replika, beda renovasi kan gitu. Replika itu kan daripada apa pembuatan kembali kan gitu, pembuatan lain gitu yang menyerupai daripada asli, itu replika kan gitu. Kalau renovasi itu memperbaharui yang asli kan gitu. Dia nggak tahu bukan kentir katanya, bukan kitir, kentir. Tapi nggak tahu ya. Ini nggak ada yang mau naik kau kan? Atau siapa gitu yang mau bertanya gitu? Nggak ada ya? Nggak berani mereka naik. Udah takut duluan, takut ditanya. Takut mereka kalau udah sama Ustaz ada? Enggak juga. Maksudnya ya di mana-mana mereka hanya berani typing aja. Betul sih. Oh tadi Ustaz. Sampai tuh tadi pagi Asran ada lah ngeliat Asran scroll TikTok tuh. Asran pagi cuma nge-scroll TikTok doang, bukan buat apa pengen buat berdiskusi, enggak, cuma scroll TikTok. Tiba-tiba ada konten yang mengatakan di mana dalilnya orang Islam itu menghadap ke Ka'bah. Dah Asran naiklah apa saudara kita yang mungkin agak sedikit awam tentang Islam, sedikit awam. Beliau mengatakan, saya tidak tahu di mana dalilnya. Apa yang saya tahu, Ka'bah itu bukanlah suatu bukanlah suatu fasilitator yang mewakili ketuhanan keilahian Tuhan, bukan. Keren jawab sama itu saudara kita tadi. Cuman beliau nggak tahu dalilnya di mana. Oke, Asran masuk. Pertama, Asran cuma salah bilang Ustaz. Salah bilang gini. Coba buka Al-Baqarah ayat 114, harusnya 144. Habis itu Asran ralat, bukan 115, 144 Asran bilang. Kan di situ dikatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kan seperti itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wajhanu al-masjidil haram. Pertanyaannya di mana dalil Allah Subhanahu wa taala menyuruh menghadap ke Ka'bah? Nah, Asran udah kasih dalilnya tadi tuh. Dia mau Asran diturunin
diturunin, katanya Aslam pembohong, pertama bilang, padahal cuma sekali salah kita bilang, dari 44 ke 14 itu doang salah. Itu pula udah dipermasalahkan karena apa? Terbantahkan syubhatnya. Otot kayak gitu, framing dia. Otot lucu aja. Kayak kita cuma salah sedikit padahal, tapi dijadikan bahan untuk apa? Untuk ini, untuk menurunkan kita supaya syubhatnya itu. Itu biasa, udah biasa. Biasa itu. Kesel loh tadi. Itu siapa sih Isa Al-Masih itu? Kenapa? Naik Isa Al-Masih itu siapa sih tuh di bawah tuh? Sibuk pada Kenapa dia? Coba saya baca tuh. Iya biasa, kalau orang ganteng tuh sering ditek-tek gitu, orang sokap-sokap sama itu banyak. Bener dia. Apa sih si Isa itu kenapa dia? Kenapa kau berani Ustadz baca An-Nisa 17? Beranilah orang kok jaya berani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Wa man yastankif 'an 'ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Tuh udah. Udah ada selesai. Apa lagi? Pasti kau nggak ngerti kan? Naiklah sini, kita diskusi santai aja. Nah, udah itu. Tadi ada yang tanya ya, berani nggak bacain Iya. Terus kalau saya tanya balik nih, Ustaz, berani nggak di situ bacain ayat di keyakinan yang sebelah bahwasanya Yesus tidak mau mengaku mereka adalah umatnya? Iya, berapa? Kalau aku ditanya berani apa enggak, aduh, jangan tanya nyali lah sama aku. Aku berani, insya Allah. Aku dilahirkan sebagai seorang pemberani. Nah itu dia, mereka tuh salah tantang orang gitu loh, kalian itu. Gimana sih kalian ini? Naik aja nggak berani di typing. Ntar kalian dibacain ayat kalian bahwasanya Yesus tidak mau mengakui kalian sebagai umatnya, kalian marah. Hilang typingannya si Isa tadi. Coba dibacakan ayatnya, kabur dia. Roma 10 ayat 12 Ustaz. Kan mereka tadi itu mengatakan kami cuma punya satu Tuhan. Buat teman-teman semua, salam kenal ya semuanya yang typing yang aku nggak cepat kali naik itu typingannya. Salam kenal semuanya. Semoga persahabatan persahabatan kita diridhoi oleh Allah, menjadi sebab kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Lucu dia, iya lucu kan? Typing ngetek namaku, sudah dijawab, kabur. Apa sih maunya? Siap, Bang Azam.
pakai masker bukan kenapa terlalu ganteng kami, ya kan? Gak usah takut ya Rama. Kami pakai masker terlalu ganteng kami menutupi kegantengan kami ini nak. Biar apa? Biar risiko nanti nonton di bawah nggak tergoda sama kami tau. Naik, minta permintaan naik. Silakan naik. Ya pagi Ustadz. Bang ya bang, Islam Kristen bang. Kristen. Ya, silakan bang. Ada yang mau didiskusikan? Saya ada yang mau saya tanyakan ini Ustadz terkait Isa. Di dalam Al-Quran kan Isa diselamatkan kan Ustadz? Ya, diselamatkan. Nah, saat ini posisinya Isa itu di mana Ustadz? Apakah sudah wafat atau masih dalam hidup gitu Pak Ustadz? Masih hidup di langit. Di langit. Berarti Ya, masih hidup. dia. Yes. Nanti katanya akan datang ke dunia pas hari kiamat untuk mematahkan benar ya Pak Ustaz? Ya, bukan cuma mematahkan salib, membunuh Dajjal, kemudian menghapus syariat yang diyakini oleh para pengikutnya. Itu pas kiamat ya, pas akhir zaman ya. Akhir zaman, bukan kiamat, akhir zaman, dan itu sudah menjelang kiamat. Karena salah satu tanda dari tanda-tanda besar hari kiamat adalah turunnya Isa putra Maryam, kemudian beliau membasmi Dajjal. Itu posisinya tetap masih hidup waktu datang Pak. Iya hidup. Tapi beliau bunuh Dajjal. Di surat lain di Al-Maidah 117 bahasanya dia telah diwafatkan bahasa beliau. Al-Maidah berapa? Al-Maidah 117. Al-Maidah 117. Iya Pak Ustaz. Ali Imran kali. Hah? Al-Maidah 117. Al-Maidah ini Pak Ustaz. Ya, gimana bunyi ayatnya? Aku terjemahannya aja baca ya Pak Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali sesuatu yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ini untuk Isa atau untuk Muhammad ya Pak Ustaz? Atau ya Isa putra Maryam. An-Nisa berapa tadi? Iya, tapi di sini apa? Ali Imran. Ali Imran berapa? Sorry, Al-Maidah 117. Iya, ucapannya Isa putra Maryam. Iya, berarti setelah engkau mewafatkanku, berarti diwafatkan ya Pak. Iya, wafat. Enggak, sebentar. Wafat yang dimaksud di situ sama dengan wafat yang dimaksud dalam surah Al-Imran ayat 55. Berarti ini bukan wafat Pak Ustaz. Dalam artian wafat sama seperti yang saya sebutkan tadi dalam surat Al-Imran ayat 55. Wafat itu tidak hidup kan Ustaz? Enggak, wafat itu dalam bahasa Al-Quran itu ada dua.
wafatul kubra, wafatus sugra. Wafatul kubra artinya wafat besar, mati, kematian. Kalau wafatus sugra artinya tidur. Berarti saat Makanya ini disebutkan dalam Al-Qur'an. wafat kedua itu ya Pak Ustaz, Isanya. Ya, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kan disebutkan dalam Al-Qur'an seperti itu. Sesungguhnya aku, hai Isa, mutawaffika, aku mewafatkanmu dan aku mengangkatmu ke sisiku. Dari kata apa tadi Pak Ustaz? Tawai Wafat. enggak, Wafat. Arabnya tawaifat. Mutawaffika. Sama yang abang baca tadi itu. Sama. Kan disebutkan yang dalam ayat yang abang baca tadi. Falam tawaffaitani, sama dari kata tawaffa. Sama di Ali Imran pun menggunakan kata tawaffa. Inni mutawaffika, dari kata tawaffa ya tawaffa. Tawaffan mutawaffin. Nah, mutawaffin itu mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkanmu. Dari mana kita mengetahui bahwa wafat di situ bukan yang kita pahami bermakna kematian. Karena begitulah bahasa Al-Qur'an. Jadi kita komparasi dengan ayat-ayat yang lainnya. Seperti dalam surah Al-An'am ayat 60. Surah Al-An'am ayat 60. Abang catat-catat aja enggak apa-apa. Allah berfirman, "Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail." Dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari. Maksudnya apa? Yang membuat kalian itu tidur di malam hari. Nah, juga dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa itu ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan yang jiwa yang belum mati itu berada dalam tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaiha. Maka yang Allah sudah tetapkan kematian untuk jiwa itu, Allah tahan dia. Allah tahan dia dan tidak dibalikkan. Wa yursilul ukhra, dan Allah kembalikan jiwa-jiwa yang belum tiba waktunya untuk wafat ila ajalin musamma, ditangguhkan, dibalikkan ke jasadnya menuju ke waktu tertentu yang ditentukan oleh Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Surat Az-Zumar ayat 42. Oke deh Pak Ustaz, itu aja Pak Ustaz. Ya. Makasih ya Pak Ustaz. Sama-sama. Izin turun ya Pak Ustaz. Siap. Naik aja Bang, Tanimbar tadi udah naik loh. Malah typing pula nih Bang. Naik aja Bang. Ya, gimana Bang? Halo. Ya, halo. Halo. Boleh tanya Ustadz? Boleh Bang. Silakan Bang. Ini saya mau menanyakan dua saja. Ya. Yang pertama, bisa dijelaskan Isa Al-Masih sampai saat ini hidup dan terangkat ke surga? Sudah tadi Bang pembahasannya. Oh sudah, oke. Iya, Abang nggak dengar ya? Yang kedua. Ya, yang kedua ini aja, bisa dijelaskan Isa Al-Masih adalah hakim yang adil. Oke. Di ayat berapa Bang? Bukankah hakim yang adil itu adalah Tuhan itu sendiri, pencipta dunia ini? Bisa dijelaskan Pak? Ya, ayat berapa yang Abang minta jelaskan? Tentang Isa Al-Masih, hakim yang adil. Ya, ayat berapa? Surat apa, ayat berapa? Kalau ayatnya saya lupa deh, tapi saya pernah dulu kan saya sekolah di Jawa Barat. Kebetulan ibu saya itu orang Sunda yang latar belakang Islam, dan pendidikan agama saya itu waktu kecil pun
Islam gitu, dan pernah dengar itu ayatnya atau apa ya, Isa Al-Masih itu adalah hakim yang adil. Ya, hakim yang adil Dunia sebagai akhirat ya, ada istilah kata-kata seperti itu. Oke, yang abang pertanyakan apa? Yang pertanyakan, yang saya tanyakan, saya dijelaskan bahwa yang saya pahami itu karena hakim yang adil itu hanya Tuhan gitu, pencipta dunia ini gitu. Kenapa Isa Al-Masih disebut hakim yang adil? Ya, disebut sebagai hakim yang adil sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Sama seperti ketika kita berada di sebuah pengadilan, apakah ada hakim yang adil? Pasti ada hakim yang adil. Apakah ada hakim yang curang? Ya, pasti ada hakim yang curang. Artinya, ketika Nabi Isa alaihissalam disebutkan sebagai hakaman adla, sebagai hakim yang adil, bukan otomatis dia jadi Tuhan, bukan. Karena ayat yang abang maksud itu, idh qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhul masih wa Isa bin Maryam wajihan fit dunya, terkemuka di dunia, wa fil wal akhirati wa minal muqarrabin, dan dia di akhirat termasuk orang yang didekatkan. Artinya dia dekat dengan Allah. Dia sebagai hamba yang didekatkan oleh Tuhan. Itu Pak yang saya ini. Tapi kenapa ya di akhir zaman Nabi Isa lah yang datang ke dunia dan menjadi hakim itu sendiri? Enggak, hakaman adalan itu yang saya sebutkan tadi, sebagai hakim yang adil untuk mengadili manusia-manusia yang menjadikan dia sebagai Tuhan. Karena Isa putra Maryam sendiri mengatakan dia sebagai nabi. Itu dalam surat Maryam ayat 30. Coba Abang baca surat Maryam 30. Dia mengatakan apa? Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Jelas. Nah, kalau abang membaca ayat ini dalam surat Maryam ayat 30, itu jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi Isa putra Maryam, menukilkan ucapannya Isa putra Maryam. Inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Jadi dia bukan Tuhan. Hakim yang adil, dia akan datang menghakimi orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan. Itu Bang. Oh oke. Terus satu lagi ya Pak, itu benar Pak, di dalam ini saya kan ingin tahu lebih pasti, kan Bapak mungkin lebih tahu. Apa benar di akhir zaman itu Nabi Isa lah yang datang ke dunia, karena sampai saat ini Nabi Isa masih hidup kan ya Pak ya, terangkat ke sorga ya, dan dia akan balik lagi. Dan itu benar Pak? Benar atau tidak ya? Benar. Ya. Oke, baik kalau begitu. Benar ya, berarti Nabi Isa itu terangkat ke surga dan sampai detik ini pun hidup. Enggak, bukan dan surga. Akhir zaman bukan dia ke akan surga, balik Bang. lagi ke dunia. Enggak, bukan ke surga, ke langit, bukan ke surga, ke langit. Maksudnya dia kan masih hidup sampai detik ini, dan akhir zaman dia akan balik lagi, akan datang ke dunia kan? Nah, tujuan datang ke dunia sebagai? Oke, baik. Sebagai apa? Sebagai? Enggak, dia kan sekarang hidup nih. Dia kan terangkat kan? Dia kan terangkat ke surga. Iya. Sebagai nanti dia akan datang ke dunia lagi sebagai kiamat. Benar. Maksudnya dia kan akan datang lagi kan pada akhir kiamat. Dialah satu-satunya nabi yang akan datang ke dunia dan masih hidup. Betul atau tidak? Betul. Dia sebagai nabi kan, bukan Tuhan kan? Oh, oke, baik. Kalau gitu terima kasih jawabannya. Siap. Terima kasih Pak. Kalau misalkan di Al-Quran itu tertulis seperti itu, berarti apa yang saya pelajari di sekolah berarti benar berarti. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan saya kepada Anda. Boleh saya bertanya kepada Anda? Ya, boleh. Yang pertama, apakah Anda meyakini bahwa Isa alaihissalatu wassalam itu merupakan Jesus Christ? Ya, saya percaya Yesus adalah Kristus, Mesias. Dalam arti dia menurut iman Kristen, saya percaya. Oke, berarti Anda percaya bahwasanya antara Isa dengan Jesus itu merupakan tokoh yang sama? Ya? Mungkin dari
dari kosakata nama Isa dan Yesus itu beda, tapi itu merujuk ke satu pribadi yang sama. Enggak, maksud saya gini, apakah anda meyakini antara Nabi Isa alaihissalam dengan Jesus Christ itu merupakan satu tokoh yang sama? Satu pribadi yang merujuk pada suatu pribadi yang sama, seperti kata Salomo. Maaf, di dalam Al-Quran ada Nabi Sulaiman alaihissalam, dan itu adalah merujuk kepada Raja Salomo dalam versi Taurat, menurut agama Taurat, Yahudi atau Kristen. Seperti hanya dengan Isa, itu merujuk kepada Yesus atau Yeshua Al-Masiyah. Oke, berarti coba merujuk buka kepada pribadi yang surah Al-Maidah ayat 107 ayat 72. Kalau misalkan Anda mengatakan bahwasanya antara Jesus Christ dengan Nabi Isa alaihissalam itu merupakan tokoh yang sama. Coba buka Al-Maidah ayat 72, apa dikatakan situ? Laqad kafara alladhi qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, kata Allah. Qala al-masih ya bani Israil ila akhir al-ayat, pada kata oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, kata Allah, telah kufur orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu Al-Masih putra Maryam. Al-Masih sendiri berkata, dengar, kalau misalkan Anda mengatakan bahwasanya Anda setuju sama antara Isa alaihissalam dengan siapa? Dengan Jesus Christ, maka Anda harus ingat ini. Apa kata Al-Masih? Ya, Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, ya Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, Rabbi wa Rabbuhu. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang zalim itu. Itu kata siapa? Kata Al-Masih ibnu Maryam. Kalau misalkan Anda mengatakan bahwasanya antara Al-Masih ibnu Maryam dengan Jesus Christ itu sama, Anda harus mengimani ini. Ini mengatakan begini Pak, itu kan Isa Al-Masih itu kan versi menurut saudara umat Islam ya. Tapi kalau menurut versi orang Kristen pasti dia nyebutnya Yesus gitu. Lah, tapi kalau ini kan menurut versi Bang. Yang pertama Anda tadi menanyakan dalil tentang bahwa Isa Al-Masih Isa itu yang tidak lain merujuk kepada Yesus itu sendiri menurut versi orang Kristen. Yang pertama Anda tadi meminta dalil tentang kalau menurut versi orang Kristen Yesus dilahirkan oleh Maria, sedangkan menurut umat Islam, saudara umat Islam itu adalah Siti Maryam. Tapi Anda tahu rumpun dialek? Satu pribadi. Antum tahu apa dialek? Tahu dialek? Itu dialek Semitik namanya. Maria itu dialek Semitik. Antara orang Aramaik dan orang Arab itu rumpun katanya. Itu dialek Semitik namanya. Ya, antara Yeshua Hamashiach ini ya, itu diserap ke dalam bahasa Suriani yang bagian timur itu namanya apa? Yeshua. Kalau yang sebagian barat, Ibrani sebagian barat itu diserap namanya menjadi apa? Isa. Jadi Isa ini diserap ke dalam bahasa Arab jadi apa? Isa. Itu masih serumpun, bro. Tapi kalau kalian Yesus itu nggak serumpun. Karena apa? Kalian itu diserap ke dalam bahasa Yunani Yesus, ke dalam bahasa Latin Isus, ke dalam bahasa Inggris jadi Jesus, baru nanti diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kalian bukan dari kata yang serumpun, bro. Tetapi kalau Isa alaihissalam dengan akar katanya Yeshua Hamashiach, itu masih serumpun. Dialek Semitik namanya. Ya, dialek Semitik namanya. Oke. Nama ibundanya Siti Maryam dengan Maria itu sama. Itu dialek, beda. Pakai bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia sama saja. Yang menjadi pertanyaan saya seperti ini, bro. Bentar, saya belum habis. Yang menjadi pertanyaan saya seperti ini. Anda akan bertanya tentang dalil Nabi Isa alaihissalam menjadi hakim di dalam Islam, kan seperti itu. Kan gitu. Maka saya pertanyakan kepada Anda, apakah Anda mengakui antara Jesus Christ dengan Nabi Isa alaihissalam itu merupakan tokoh yang sama? Kalau misalkan Anda mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam dengan Jesus Christ itu merupakan tokoh yang sama, Anda harus mengimani contoh dalam surah Al-Maidah ayat 72, dalam surah Al-Maidah ayat 117, 116. Di situ Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan siapa? Dengan Al-Masih ibnu Maryam.
situ Allah menjelaskan bahwasanya membantah ketuhanan Jesus Christ itu sendiri, membantah ketuhanan Isa alaihissalatu wassalam itu sendiri. Kalau Anda mengatakan menanyakan dalil tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan Anda komparasikan dengan apa? Dengan Jesus Christ, maka itu sudah kesalahan telak bagi Anda. Karena apa? Karena dalil dalam Al-Qur'anul Karim itu jelas-jelas meniadakan ketuhanannya Isa alaihissalatu wassalam yang sudah disalahpahami oleh siapa? Oleh pengikut-pengikutnya. Hawariyun itu tidak pernah menyembah Jesus Christ, tidak pernah menyembah Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai Tuhan. Enggak. Contohnya ada Kristen mula-mula, ada Ebioni, ada Gnostik, dan Ebioni Gnostik ini tidak pernah menyembah Tuhan yang namanya Jesus Christ. Enggak ada. Gimana? Oke, saya menghargai kepercayaan bahwa umat Islam tidak menuhankan Isa ya, yang merujuk kepada Yesus. Saya hargai itu, tidak apa-apa karena itu keyakinan saudara kita Muslim. Nah, kalau menurut orang Islam, orang Kristen, Jesus dan Isa itu sama atau tidak menurut Anda? Pertanyaan saya, Jesus dan Isa itu sama enggak? Kalau misalkan Anda mengatakan sama, maka baca surah Al-Maidah ayat 72. Saya katakan tadi kan, kafir kalian orang-orang yang mengatakan bahwasanya Isa alaihissalatu wassalam, Isa ibnu Maryam Tuhan. Laqad kafara alladhi qalu inna Allah huwal masih ibnu Maryam qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya telah kufur orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Nah, misalkan Anda mengatakan bahwasanya antara apa? Antara Jesus Christ dengan Isa alaihissalatu wassalam itu sama. Ambil dalil ini. Jadi kita pula ambil dalil dalam surah Al-Maidah ayat 117 dan 116. Wa qala Allah ya Isa ibnu Maryam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada Isa ibnu Maryam, apakah engkau menyuruh manusia agar menyembah, sembahlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Apa kata Isa? Tidak, aku tidak pernah menyuruh apa yang bukan hak aku untuk mengatakannya. Nah, misalkan Anda mengklaim antara saya paham dan Isa sesama. Oke, itu kepercayaan saudara. Kepercayaan saudara. Bro, Nabi Isa itu yang Anda tanyakan Tuhan. tadi Nabi Isa loh. Nabi Isa itu menurut percayaan kami. Dan Anda mengkomparasikan dengan Jesus Christ, Tuhan Anda. Kan seperti itu. Yang saya pertanyakan, apakah antara Jesus Christ dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam ini merupakan tokoh yang sama? Itu yang saya pertanyakan. Kalau semisalkan sama, maka buka dalil Al-Quranul Karim. Kalau semisal tidak sama, maka jangan pernah mengambil dalil tentang Isa alaihissalatu wassalam untuk membenarkan Tuhan kalian. Lalu, oke Pak, siap. Terus saya mau tanyakan lagi. Lalu di dalam Al-Quran ada Nabi Sulaiman alaihissalam, putranya Nabi Daud alaihissalam. Dan itu juga merujuk kepada, itu sama riwayatnya dengan di Alkitab atau Taurat. Yang saya pertanyakan seperti ini loh. Atau bro, itu seperti hanya itu Pak maksudnya. Bro, simple pernyataan saya. Kalau semisal Anda mengakui antara Jesus Christ dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu sama, maka lihat dalil dalam Al-Quranul Karim. Contoh surah Al-Maidah yang saya bacakan tadi. Laqad kafara alladhi qalu inna Allah wal Isa ibnu Maryam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu Isa Al-Masih. Dikatakan dalam surah Al-Maidah ayat 117, 116. Apa dikatakan di situ? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertanya kepada Isa ibnu Maryam? Dia jelas-jelas bukan Tuhan kalau dalam Islam. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala membantah ketuhanan-ketuhanan yang ditujukan kepada dia. Jelas dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau semisal Anda mengatakan bahwasanya antara Jesus Christ dengan Isa alaihissalatu wassalam itu sama, maka Anda harus menerima dalil ini. Tidak layak dia menjadi Tuhan. Tetapi kalau semisal dengar dulu, tetapi kalau semisal Anda itu tidak membantah bahwasanya antara Jesus Christ dengan Isa alaihissalatu wassalam itu sama, maka jangan pernah mengambil dari Al-Qur'anul Karim hadis yang mengagungkan nama Nabi Isa alaihissalatu wassalam untuk membenarkan ketuhanan Tuhan Anda. Tidak bisa. Saya tidak terima. Kalau Anda mengatakan itu sama, maka harus jelas kedudukan Jesus Christ itu misalkan kalau sama dengan Isa alaihissalatu wassalam, bukan Tuhan, melainkan messenger from God. Dia itu utusan daripada Tuhan, bukan Tuhan. Kalau misalkan Anda itu mengatakan bahwasanya antara Jesus Christ itu sama dengan Isa alaihissalatu wassalam. Ya, saya paham Pak. Kalau di Al-Quran itu memang
saudara-saudara Muslim itu tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi di dalam kepercayaan iman Kristen, dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kalimat Allah itu sendiri, perkataan Allah itu sendiri. Maka kalau seperti itu jangan mengkomparasi dengan Al-Quran. Kalau misalkan tidak percaya dengan Nabi Isa alaihissalam, jangan mengkomparasi dengan Al-Quran, jangan bertanya tentang Al-Quran. Membawa dalil tentang Isa, kalian tidak mempercayai bahwasanya dia itu utusan Tuhan. Cuma bertanya, apakah benar di Al-Quran itu tertulis Nabi Isa itu seperti itu? Dia akan balik lagi. Seperti Ya itu kan, saya gini, cuma nanya. logiknya gini loh. Simple saja. Kalau kalian tidak mempercayai antara Isa alaihissalatu wassalam itu, ya kalian menganggap itu tokoh fiktif, maka jangan kalian ambil dalilnya. Ngapain kalian ngambil dalil tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam dari Al-Quranul Karim? Tapi kalau misalkan kalian percaya antara Isa alaihissalatu wassalam dengan Al-Masih, dengan Jesus Christ, itu sama tokohnya, maka kalian harus percaya dalil-dalil yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kafirlah orang yang telah mengatakan Allah itu Isa Al-Masih ibnu Maryam. Habis itu dalam surah Al-Maidah ayat 117, 116, apa dikatakan di situ? Apa dikatakan di situ? Itu harus kalian yakini juga. Membantah ketuhanan tentang Jesus Christ. Tetapi kalau misalkan Anda itu tidak setuju antara Jesus Christ itu dengan Isa alaihissalatu wassalam itu sama, maka tak usahlah mengambil dalil dari Al-Quranul Karim. Untuk apa? Kalau cuman Anda mengambil dalil dari Al-Quranul Karim untuk membetulkan opini Anda semata, opini ketuhanan Anda semata, itu namanya penistaan. Penistaan kenapa? Anda yang pertama, Anda tidak percaya antara Jesus Christ itu dengan Isa alaihissalatu wassalam itu sama. Anda mengatakan bahwasanya Anda mengambil dalil daripada Al-Quran untuk membenarkan opini Anda sepihak, itu penistaan namanya. Ya, mengambil nama Nabi kami, Nabiullah kami, Nabi mulia kami, untuk apa? Untuk kelancaran itu Anda semua, untuk misi kekristenisasi. Oh, tidak bisa seperti itu, brother. No. Kami bukan orang bodoh. Enggak. Sepakat saja kalau misalkan Anda tidak percaya antara Isa alaihissalatu wassalam itu dan Jesus Christ itu sama, maka jangan mengambil dalil Al-Quran. Kalau Anda mengatakan antara Jesus Christ dengan Isa alaihissalatu wassalam itu sama, maka terima dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Itu. Setuju nggak usah dia? Tapi Pak mau nanya, tapi itu tuh ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Musa, kok ada juga ya di Alkitab hampir sama gitu Pak? Karena di Alkitab juga ada juga Nabi Musa, terus ada juga Nabi Ibrahim. Al-Quran wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu Ismul Dzat Al-Wajibul Wujud. Allah itu merupakan nama zat yang ada sebelum segala sesuatu ada dan ia menciptakannya dari ketiadaan. Itu Allah. Allah itu Tuhannya Salomon, Allah itu Tuhannya Abraham, Allah itu Tuhannya Yaqub, Allah itu Tuhannya Ismail dan lain sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa taala Ismail juga ada, Pak. Halo Pak, maaf. Ismail juga ada di Alkitab, Pak. Di Injil ya. Ismail, Nabi Ibrahim. Tidak ada nabi yang hadir terkecuali melainkan dari bangsa Israel. Kan itu yang kalian bilang. Keturunan Yakub, kan itu yang kalian bilang. Itu ya, terlalu manipulatif Anda. Maaf, Anda terlalu manipulatif. Ada yang sama gitu, Pak. Kenapa ya? Kenapa Oke, ya? Pak, kalau gitu terima kasih ya Pak untuk penjelasannya ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya. Baik, selamat siang, Pak. Siap, Pak. Selamat siang. Najis ngambil dalil dari Alkitab abad 7 yang sudah nyontek salah pula. Bro, Alkitab kalian, Bible kalian itu abad ke-9. Ya, kalau kita lihat dalam Bible Translator itu volume ke-29 itu karangan siapa? Karangan Profesor Dr. Klaus Junak, ya, dari Dr. Klaus Junak. Itu seorang riset ya teks perjanjian baru, seorang peneliti riset teks perjanjian baru di Universitas Master Jerman. 5.000-an manuskrip perjanjian baru yang kalian lihat sekarang, all the New Testament, itu berasal dari awal abad ke-9, kocak. Kalian bilang pula Islam itu abad ke-7, kitab Al-Quran dari abad ke-7, kitab kalian itu abad ke-9. Bro Ehman bahkan lebih spesifik lagi data yang dikasih, apa? 93% ya dari setiap manuskrip yang ada, ya, manuskrip perjanjian baru yang ada itu awalnya pada awal abad ke-9 Masehi. Kau tahu, awal abad pertengahan.
itu selisih jaraknya dengan yang pertama dibuat ya, dengan yang pertama Bible yang pertama dicetak itu apa 800 tahun. Kalau kita melihat kata Origenes, apa kata Origenes? Kalau kau mengatakan Al-Quran salah, Al-Quran tak pernah dirubah. Al-Quran itu sangat benar, kalamullah ya, kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, kalam daripada sang pencipta seluruh semesta alam ya, tak pernah. Bahkan Al-Quran itu membuktikan sesuatu yang bahkan 1400 tahun yang lalu sudah dibuktikan oleh Al-Quranul Karim. Contoh kita bilang ada gunung Merapi di dalam laut, besi bukan dari dunia, janin dalam kandungan, rotasi bumi, dibuktikan oleh Al-Quranul Karim. Kitab kalian apa dibuktikan? Nggak ada. Oke, kalau kita melihat kata Origenes dari Alexandria, siapa dia? Dia seorang teolog sekaligus bapak gereja perdana pada abad ketiga nih, ya. Origenes dari Alexandria. Dia juga pernah mengomentari tentang fenomena ta'rif yang terjadi dalam gospel yang dia punya. Apa itu fenomena ta'rif? Perubahan dalam Injil yang dia punya. Apa kata Origenes dari Alexandria? Perubahan yang terjadi dalam setiap manuskrip itu sangat banyak. Itu diakibatkan oleh apa? Oleh kelalaian beberapa penyalin dan penyimpangan daripada penyalin-penyalin lain. Mereka itu tidak pernah melihat apa yang mereka salin, memeriksa apa yang mereka salin, ataupun ketika dalam proses menyalinnya, mereka menambahkan dan mengurangkan sesuai dengan apa? Dengan kemauan mereka untuk membenarkan kubu-kubu mereka sendiri. Kitab kalian abad ke-7. Kalian mau komplain kitab kalian abad ke-9, mau komplain kitab kami abad ke-7. Bodoh kalian, bodoh. Kitab kami daripada abad ke-7 itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wasallam kepada Nabi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu dituliskan oleh para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membacakan Rasulullah membacakan kepada di depan para sahabat. Sahabat mendengarkan, menulis. Diperintahkan untuk ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sudah ditulis oleh para sahabat, diperlihatkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, betulkah ini? Betul, kalau betul disimpan. Al-Quran dihafal, Al-Quran ditulis daripada sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Al-Quran, kalau kalian apa? 800 tahun jaraknya bro, 800 tahun Bible kalian itu baru ditulis kembali. Harus kau ingat, itu kata siapa? Brahman, Dr. Klaus Jonak. Itu kau lihat, itu dalam Bible Translator volume ke-29, bisa kalian cross check di Google, bisa. Literasi kalian perbanyak, sejarah kalian diperbanyak. Kalau kalian masih masih tolol, masih bodoh, nggak usah kalian sok-sok mengerti, ya. Barakallahu fiik. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat memetengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.